Mola nanti dua puput dah mana segi aku nama. Dalam lebih tu lebih haning lah segi. Ya hal-hal sepele semacam itu perlu diperhitungkan juga. Nah, pasangan, ada waktu pasang. Kapas cukupnya, kata ban. Nanti kapas itu untuk mukanya, ya. Kemudian bagian-bagian yang berlubang misalnya, kemudian bagian-bagian persendian. Itu saja. Ya, persendian taruhkan dia kapas, ini kan berdeket taruhkan kapas, di mukanya taruhkan kapas. Nanti setelah selesai memandikannya, kemudian untuk cotton bud dan lain sebagainya perlahan-lahan bersih, ini hidung apa, ujung-ujung, mungkin di kukunya pelan-pelan dengan menggunakan cotton bud, handuk dan kain khusus basahan. Ingat, jenazah itu jangan sampai dimandikan dengan telanjang langsung. Gunakan kain basahan. Kain basahan untuk laki-laki lengan pusat sampai dengan jejengkunan. Itu tetap tutup. Bagian atas pusatnya boleh, nggak usah ditutup karena bukan auratnya laki-laki. Di bawahnya juga boleh, nggak ditutup. Ini saja ditutup di bagian sini. Ya. Untuk perempuan dari sini, ya, tutup sampai dengan bawah lututnya. Yang memandikan kan perempuan juga, tapi tetap dia dari lehernya sampai bawah. Gunakan kain-kain yang bisa mudah untuk menyerap air, tembus air. Nah jadi baris itu ngosok, tetap tertutup di atas. Biasakan seperti itu. Ampun dana belondan langsung siaran jenazah itu, menghormati jenazah. Langkah memandikan jenazah, meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Lamun lain ya, mulai ini kan jenazah. Ini pasti berubah dengan data memandi. Terus dia datang otak dengan selangkah hijau ini. Bagian sini harus kuat. Dia sudah tawak-tawak di bawah ini, manggelang, karena panen dia, ya, basic bagian bajang-bajang. Namun alhamdulillah semua tempat hampir mempunyai tempat memandikan. Tidak ada masalah. Si penting tempat agak tinggi, gitu ya. Orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan sudah tadi. Ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Narak beru tangkong keduna gunting semua. Ya. Dede itu nak nih tangkong ini lepis keduna, arahkan dengan sih. Mohon maaf dia dalam keadaan mungkin berkendara, kemudian dia meninggal dunia, terus lepis keduna kelak. Dede kepaksa itu udah mahal nih penawet kawin. Dede gunting dia, ya guntingnya dari sampingnya supaya nanti bisa jadi samping kiri samping kanan itu langsung saja dia ke tengah, nanti dua-duanya tarik buat tengah, aman, buka semuanya. Jadi lebih digunting pakaian itu supaya tidak menyakiti jenazah. Jadi paksa berbuka muka si burung. Kemudian basahan si burung arawasinda. Bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya tekan perutnya perlahan supaya kotoran yang ada di dalamnya keluar. Istinja dulu. Ini jenazah dalam keadaan tidak ada darah dan lain sebagainya ketika normal. Nah, udah munarak darah dan lain sebagainya itu perlu juga membersihkan itu. Ya, mungkin kecelakaan dan lain sebagainya, ya juga. Sebelum memandikan itu dulu. Ya. Nah, adapun nanti dia misalnya subuh-subuh diri terus tak ngobet, tahan dia pakai kapas. Wah bersih bro kan, bersih. Kapas dia tahan, wah, barulah mulai untuk memandikan jenazah. Alhamdulillah tiang sudah beberapa kali dengan kasus-kasus kecelakaan seperti itu ikut memandikan jenazah itu. Nah jadi lamun batur-batur silik rumah sakit ya wah pengalaman mesaknya doang memandi.
Ingat, mesakti tebau memandi jamaah. Kadang dia duit lalu kanca paling duit kanca anda le otak sikit, ingat. Kemudian le kiri misalnya telu, le kanan telu. Wah ini sekarang itu. Namun bersih dari 5 baik. 2 le kiri, 2 le kanan, baris le kiri bagian atas, kiri bagian bawah. Kemudian kanan bagian atas, kanan bagian bawah, kaca le atas. Jadi 5. Kaca telu, olah malik. Kemudian kaca telu tak kanan sikit, kiri sikit, kaca le atas sikit. Kan pas gana ngecek orang le kiri ngecek dengan atas jok bawah, le kanan pun kena. Ya, le atas nih untuk membantu. Nah, jadi selesaikan dulu istinjaknya dulu, dan pada bagian ini usahakan keluarga terdekat. Ya, keluarga terdekat. Usahakan keluarga terdekat ini anaknya ke, lamun denara anaknya isangina jaga, lamun denara semeton. Ya, begitu. Nah, pasangkan dia sarung, kemudian suruh dia istinjakkan dengan tangan kirinya seperti kita istinjak daripada setelah selesai qada hajat, depan maupun belakang. Sehingga jemaah kita dalam praktik jenazah itu kakinya agak dibuka sedikit, kemudian diguyur air dari atas sambil dibersihkan. Wah, cek. Kan data kita tutup dengan isi kerem basahan. Cek coba iman dah. Keluarkan. Oh, masih nih, masih. Arak luar-luar. Mandi. Wah, bersih dari arak, wah. Sudah cukup. Nah, itu pertama dulu. Nah, setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, jari tangan, kaki, serta rambut dari kotoran atau darah jika ada. Jika ada, marasi Bruno. Lamun denara, bersih wah denara, apa pemandi kotoran denara dan lain sebagainya, ya bersih. Langsung memulai start untuk memandikan. Sebelum memandikan, istinja wah selesai kan? Ingat tak? Untuk istinja merangkat seburuk, nomor kuat takar jenazah memesak dan ini dapat saja dua nih subuh kau pun mati sedih. Pun dinarak dan kelek saya bersih itu semua dia. Mesak, njak tiana dan mani. Lamun cara lihat dalam kitab disarankan jenazah itu sebelum dimandikan ketika dia ditelentangkan tindoang tayana kan. Taruhkan beban di atas tiang. Sekumbe berat beban udah turun butuh belum tuluan dengan ya mungkin sekedar sekilo dik sudah si berat lah ya, supaya ada tekanan sehingga nanti secara perlahan-lahan walaupun kita tidak tekan itu dia akan turun sendiri. Lalu mulai dengan dirham kedua jadi kurang. Kepeng logam lo kadin. Angkat dengan lain si lain angkat dino kepeng logam kumpulan ampun bungkus pun doloan. Karena itu jadi pemberat. Ya, jadi ukuran kira-kira kalau kita masih hidup ditaruhkan itu tidak merasa sakit. Ya, jadi kira-kira lamun sekilo jam dek kesakitan deh. Kedoroan yang tertidur terlepasan ini sekilo, dacin sekilo no. Dek seneng beda. Nah itu gunanya adalah untuk mengeluarkan kotoran-kotoran. Itu dulu. Nah tapi sekarang ini diusahakan supaya ditekan. Tekan perlahan-lahan. Supaya dia turun kotoran-kotoran itu sehingga bersih. Istinja selesai. Ingat, istinja itu duluan. Lo arak nih, kemudian itu hanya ngecek. Arak dengan ngecek terakhir. Coba kita cek terakhir. Lah mudah bersih le awal dah kada ngecek terakhir sebenarnya apa-apa. Ya. Tapi tidak ada masalah lah ngecek baik ini dak pada begitu. Ngecek terakhir coba kita arau peri nak ngecek wah ngone. Angkatnya pada bangsa dende wah nah dende kan no. Saling ikuti. Dan ngecek benar bagus seperti itu.
Sehingga tidak akan terjadi perbedaan-perbedaan di dalam masalah memandikan. Jenazah kemudian diwudukkan seperti orang yang berwuduk sebelum sholat. Nah, ini ada tradisi yang beda. Sunnah berwuduk sebelum mandi. Semua mandi wajib itu wuduknya sebelum mandi. Sunnahnya jamaah. Lalu tradisi kita luweang wudukan jenazah setelah selesai memandi. Tidak masalah. Laku julu, tak wudukan julu. Bares wahlan. Awal. Karena ini bukan masalah wajib. Ya, sunnah mewudukan di depan. Belum depan aja pemahaman bagus. Wudukan itu serius. Dede wuduk, beda yang anu mah wudukan di rumah. Red. Jadi, dek serius wuduknya itu. Seperti wuduk benar. Ya. Jadi mulai dengan lebih mungkin sedih sambil kasih pasok kadang ada kumur-kumurnya dan tahu sama kumur-kumur ya. Terus telapak tangannya ya, kemudian mukanya rata. Arah situ kan ngirit, boleh pakai selang, boleh pakai kocor, boleh ya, boleh pakai gayung. Sedokan mah ada yang ada arah singredan. Serius, telu kali, bejak marah kata si wudhu si sempurna, ya, sampai selesai, sampai kakinya, dia ngerokok dulu, jadi wah ke rata, serius, ya. Siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sidir atau air kelor atau air sabun dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dahulu lalu kiri sampai merata. Pertama, air yang dicampur dengan sidir, gor, atau kelor, atau di narak sidir, narak kelor, sabun. Jemaah insya Allah, kelor atau sidir blender gitu. Dalam zaman itu kan blender ya, terbaik tersaring, be air nasi hijau doang terbaik, artinya dedek tolong andong, apa nih ampas nih ya. Bau lakukanlah sidan lamun dek narak jatna blender deh bajak sondan si imam nana si penting suhu lah no sana nggak ada masalah daun di haramah dengan kedua blender laut nggak ada masalah, itu hanya cara teknis caranya mah kita ahli blender sendiri kedua lah ada masalah, totok tak dengar lah tidak di sini. Jadi boleh pakai itu teknis namanya. Sabun nama. Nih cara lain sabun batang belinya. Ampun pelengnya. Sabun batangan peleng luk beli yang itu beli luk bir peleng dua dulu pernah piring dulu terus kena terus ya sita nyabuni. Sekarang jangan pakai itu sabun cair rara. Sabun cair beli. Lamun sabun batangan lamun saya ada. Wah selesai mandi jenazah saya meninjau nulis. Sisanya aduh ini pada kedua mandi sisa mandi jenazah. Enggak apa buang-buang harta. Enggak bot. Nah lapu enggak apa nih. Nah, sabun cair beli. Sabun cair terserah mau pakai sabun cair isi ulang atau sabun cair sesuai pedoyan semprotan wah isi udah kakak piring tidak ada masalah. Lakukan harap sisa selapu udah semene nih jauh nulis kamu sini aja. Seret secukupnya lakukan air. Atau airnya sudah kita siapkan di ember air sabun. Wah jari sih tidak ada masalah. Terus ya siram sampai tengosok. Jadi air sidir, air kelor, air sabun boleh mana saja. Tapi nanti kita pakai air sidir dan air sabun sebab dia ada di tempat kita. Sidir bisa. Rata kepala dulu, rata kepala. Sedokkan. Terus kanan sampai naik, sampai terang sih sekit tukang apa nana. Seburan sama sedikit surang mereka. Kiri depan.
wah selesai deh juru. Mudi dia teman. Kan juru selesai dengan otaknya sampai ke kanan depan sampai bawah, kiri depan sampai bawah. Sekarang mana duluan? Bagian kanan. Ingat, ini kirang salah. Daya otaknya memandi, barat sosi andangan julu. Bukan masalah arah barat timur laut daya, tidak. Yang penting itu adalah bagian kanan mayit duluan. Lamun ada daya otak kan kanannya itu yang ini. Berarti dia harus ditarik dulu menghadap timur, bukan menghadap barat dulu. Timur dulu. Ampoknya bongkornya silik kanan nih tapi juru persik di atas. Ya, siram jok mudi le bawa nih jangan cerakit. Selesai baru hadapkan dia ke barat. Supaya bagian kirinya yang di belakang terakhir. Masih kadu gadang sidir no jamaah. Jadi daun sidir itu supaya lengkap semuanya. Itu baru namanya satu. Yang kedua adalah, wah ini memiringkan kami kan. Bilas nomor 10 ya, nomor 10. Bilas dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki, siram sebelah kanan dahulu lalu kiri sampai merata. Ulangi seperti 9 dan 10 itu. Miriplah. Caranya kanggo dekadu penyedokan. Kanggo dekadu selang. Jemak selang itu untuk membilas. Lamun depan selang balik pasang selang. Tipe keran air bersih. Setelah gedeng gol no bejulu, terus kedua otaknya siram dan ini lebih bersih. Karena dia narak enak sebelum joprok dia narak. Dia semprot dan ben boleh wah kebukaan anu apa lembah dan terina. Nah, rata otaknya kemudian bagian kanan ke belakang sama urutannya, bagian kiri depan ke belakang bawah ya. Kemudian pada balik masih buruk dong. Entek hijab apa rena jab timuk juru apa bongkor sini mudi nih. Datang bawah, kemudian balik ke sebelah barat, bongkor sebelah kiri sampai bawah. 2. Ya. Kemudian terakhir siram dengan air kapur barus dari kepala hingga ujung kaki. Siram sebelah kanan dulu lalu kiri. Sama. Terakhir jamaah siwah siapante tolo ante kapur barus. Dan dia dua kapur barus. Secukupnya saja. Ini cukup putih. Ayo si kapur barus. Nah. Jadi air yang mengandung syai'un yasirun min kapur. Sedikit daripada kapur. Kamper kalau bahasa anunya. Bahasa umumnya kamper. Kapur barus. Yo itara anu nih perana cendana. Cendana itu tradisi tidak umum. Di zaman Nabi itu hanya disebut ada kapur dengan sidir. Ya, tidak ada cendana. Dan cendana itu pada tahu hanya ada di Indonesia. Hanya ada di NTT. Karena kita NTB dekat dengan NTT, kita mau cendana. Di lain tempat sulit dapat cendana. Gitu. Sehingga cendana itu kalau Arab, nih Arab kok cendana dah, boleh digabung di dalam apa namanya di kain kapannya atau di kapur barusnya, boleh, tidak ada masalah. Karena dia sama-sama. Lamun cendana itu perannya itu hanya memberi wangi. Karena dia dasar parfum. Sedangkan kalau kapur barus itu pengawetan supaya binatang-binatang melata itu tidak cepat menggerogoti mayit. Ya, jadi nanti dia alami mayit itu apa namanya membusuk, tidak dari dimakan oleh binatang-binatang. Itu penghormatan doang selaku dan tipe mayit jamaah. Memudahkan dengan wah mati, badur bayar, tapi tidak. Kita tetap harus menghormati orang yang meninggal itu. Pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalikkan dan menggosokkan anggota tubuhnya. Ingat, lamun mokoh misalkan ditebau si terbalik kancing kedua, telu kancing dengan yang mas sikit dulu angkat sambil nyelinting, sambil terpesuk silik mudina. Berat mengkat sebut Pak. Ingatlah. Nah,
Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Jangan dia memandi nih, syukur mandi anu najis nih, bersih ya. Darah yang biasanya sulit untuk berhenti bagi beberapa jenazah yang mungkin mengeluarkan darah dari telinga dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana caranya? Bersih, tutup pakai kapas, ya. Terus bilas terakhir. Wah, kapankan dia terus. Setelah pasang kain kapan, waktu itu arak ruang darah. Kan kepenghitan ya, lamun disugul dengan kain kapan, tidak ada masalah, lanjut, tidak usah dibuka lagi. Nah itu bedanya. Lamun kenyakan mau mandi, pun masih sugul, selesaikan. Tambah dia lagi, ulangi mandi. Artinya persik najisno, sirame mandi, beruta bungkus. Lamun tuah bungkus ya iya, pasangan kain kapan, terus dia keluar ada kelihatan, tidak perlu. Keringkan bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai di belakang. Setelah disiram dan dibersihkan lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang 3 dan taruh di belakang. Untuk jenazah perempuan, belo buluna. Si belo buluna, kan macam buluna dengan belo konte. Namun konte kan tidak ada masalah, pada gede kepak, tidak ada. Namun belo buluna, no, kan biasa iba pernah bertani atau apa buka waktu kasih mandi. Mandi dulu bersih, namun beruta pintil ya nah. Nah sunatan mintil aja telu. Ya pintilnya telu pintilan terus dulu ini bongkor nih. Lemudi. Dendek urayangnya dalam muntah jangan kata sih. Wah selesai mandi. No pintilnya dapat dulu lemudi. Ini untuk ibu-ibu nyetak. Sisir dulu. Mungkin dengan mintil dengan sisir. Nah ingat kan sisir khusus sisir no. Sisir simple anu. Noang no. Ndak cukup. Boleh doang kan? Boleh doang. Ya, ini kesimpulan tentang urutan memandikan jenazah. Memandikan jenazah wajib 1 kali dengan air bersih. Harus sekali kewajiban jamaah. Harus sekali kewajiban. Jenazah apa-apa, dia dalam keadaan darurat. Wah, telepur kosong. Bila perlu mesak dengan telep ya wah. Dia ini sekolah kali apa? Kosong. Rata aja buah. Kan itu kewajiban tak sakit. Itu kewajiban. Nah sekarang sunnahnya. Sunnah 3 kali, sunnah 5 kali, sunnah lebih daripada itu. Ketika Nabi SAW mengkomando pemandian anak beliau oleh Ummi Atiyah menceritakan Rasulullah suruh mandikan dia 3 kali. 5 kali atau lebih daripada itu jika kalian merasa itu lebih baik. Nah, jadi ganjil-ganjil. Nah, lamun telu. Air sidir, air bersih, air kapur baru selesai. Lamun tekadu telu. Lamun tekadu 5, air sidir, air bersih, air sabun atau sampo, nah sampoin, sabunin. Kemudian air bersih lagi bilas. Kemudian yang terakhir itu adalah air kapur baru. Nah jika 7 kali maka ulangi air sabun dan air bersih. 7 kali melek balik sabun ulangi. Kemudian air bersih dan terakhir pasti kapur. Rumusnya awalnya air sidir dan akhirnya air kapur. Yaudah rumus. Air sidir di awal, di tengahnya air bilasan, pelangsor. Terakhir air kapur, telu jadi. Ya. Air sidir di depan, air bilasan nomor 2, sabun malik nomor 3, bilasan lagi nomor 4, bilasan sabun itu. Terakhir air kapur. Kalau sudah mau 7 kali, air sidir pertama, kemudian bilasan nomor 3 air sabun, bilasan nomor 4 sabun malik, bilasan nomor 5, nomor 6 bilasan nomor 6, nomor 7 kapur. Jadi selalu seperti itu. Jadi intinya adalah di depan itu air sidir, di belakang itu air kapur. Jika jenazah memiliki rambut hendaknya disisir, wah bro. Jika jenazah itu perempuan disunahkan agar rambutnya diuraikan, wah bro.
Sebagian besar ulama menganggap makruh memotong kuku. Jadi pelang kuku dengan. Begitu juga mencabut rambut, kumis, ketiak dan kemaluan, walaupun hanya satu helai, tidak boleh. Biarkan. Tidak boleh dipotong, dicabut gitu. Setelah selesai memandikan, badan jenazah dikeringkan agar tidak membasahi kain kafan. Bau dekat angkat, bau. Andok bayi tangan, pada bayi tangan sih dah. Boleh dia pakai lagu-lagu masyarakat kan kereng biru doang betena. Ndak apa-apa, si penting arak isi teh ngisepna. Kereng biru arak oh iya wah. Bisa dengan menggunakan kain panjang yang biasanya. Yang mana-mana dua masih basah supaya tidak membasahi kain kafan. Jika si jenazah terkoyak-koyak karena terbakar atau sebab lainnya dan tidak mungkin dimandikan, maka jenazah itu wajib ditayamumkan menurut sebagian besar ulama. Nano singone tayamum bagi yang tidak ada laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan. Nah sekarang ini adalah keadaan jenazah yang tidak mungkin untuk dimandikan. Termasuk juga kalau seandainya dokter bilang ini tidak usah dimandikan karena dia membawa penyakit yang menakutkan, bisa, tapi ditayamumkan. Dan tayamumkan itu jangan sampai tayamuman bungkus dengan telepon tayamuman. Tetap tayamumkan itu di mukanya sama di tangannya. Ya, ini kantong jenazah tayamuman. Jangan sampai begitu. Boleh ditayamumkan kayak COVID itu, tapi dengan tetap wajah dan kedua telapak tangannya. Telapak tangan doang boleh jemaah. Ada dua pendapat tentang tayamum di tangan. Ada yang mengatakan sampai siku seperti Imam Syafi'i, imam yang lain sampai pergelangan tangan. Tayamum jemaah sampai luas terdendai, makan lu endahnya. Dia pakai sampai pergelangan tangan. Kenapa begitu? Karena di dalam tayamum kata aidi tidak memiliki batas. Fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Nah, wa aydikum minhu doang, tidak ada ilal marafiqnya, tidak ada ilal qu'ain, tidak ada. Lamun wudhu ya ada mengatakan ilal marafiq, tapi di tayamum tidak ada. Maka dua, bisa dikias kepada tayamum, maka dia sampai situ. Bisa dikias kepada potong tangan pada waktu memotong tangan pencuri. Sebab kata tangan untuk memotong tangan pencuri hanya sampai pergelangan, tidak sampai siku. Orang syahid sudah tadi saya bicarakan tidak perlu dimandikan. Nah sekarang anak gugur itu terakhir. Anak yang gugur lahir sebelum waktu minimal 6 bulan. 1. Jika ada tanda hidup pada waktu keluar dari perut ibunya seperti gerakan atau suara, maka hukumnya sama seperti orang dewasa. Mandikan, kapankan, sholatkan, makomkan. Pira umurnya nih? Baru 4 bulan nih ya. Nganak jadi di keguguran. Lalu syukur-syukur anak nih bergerak. Pon mati terus. Nah, anak yang bergerak atau anak yang bersuara itu sama hukumnya dengan orang dewasa. Walaupun dia hanya 4 bulan, 5 bulan. Kedua, jika tidak ada tanda hidupnya, maka sugul pira bulan ya 4 bulan sugul denara tanda-tanda hidup ya sugul ya mati. Lihat, jika sudah berupa manusia berbentuk manusia nih, wajib memandikan, mengkafankan dan memakamkan, tidak ada sholat. Wah berupa manusia tetap tidak disolatin, lagu pandi bokos kuburan. Kemudian yang kedua dari yang tidak punya tanda, jika belum berupa manusia. Ini gumpalan daging doang di darat ruan manusia keguguran nyelaut bahasa tinta. Jika belum berupa manusia maka hanya sunnah membalut dengan kain dan menanamnya. Tidak perlu dimandikan. Petaan bayarnya pojok lampi itu sih bungkus siampo tanah. Namun dekman berupa manusia. Nah itu keguguran. Anak yang gugur dengan tidak ada tanda hidupnya, baik sudah berupa manusia atau belum, tidak disolatkan walaupun sudah dipuntingkan selama 6 bulan. Arah pendapat pertama dengan Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, tidak perlu disolatkan. Ingat, tidak disolatkan anak-anak yang tidak memiliki tanda hidup waktu keluar.
Ya, walaupun dia sampai 6 bulan katanya. Tetapi ini tidak populer di masyarakat kita. Yang populer pendapat yang kedua. Jika anak yang gugur itu sudah dibuntingkan selama 6 bulan oleh ibunya atau lebih, nyata tanda hidupnya atau tidak, maka wajib dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dimakamkan. Si penting wah sesuai 6 bulan atau lebih. Lo udah 6 bulan anak lo atau lebih, jamaah, narak tanda hidupnya atau tidak. Karena itu sudah minimal anak lahir. Apalagi kena lahir sebuah bulan. Dah kalau mati dalam tiana. Ya. Yang masyhur yang kedua kita Pak. Mandikan dia, kafankan dia, sholatkan dia dan makamkan. Karena sudah lebih daripada 6 bulan. Nah, begitu. Mayit orang kafir zimmi hanya dikafankan dan dimakamkan. Kafir zimmi kemudian kafankan dia dan makamkan. Kafir harbi atau orang murtad, auzubillah min zalik, jamaah, boleh diberikan mayatnya kepada binatang buas. Tidak ada kewajiban kita apa-apa. Impanang baso mabes kasar. Itu saking beratnya dosa orang murtad. Wallahu a'lam. Ada yang kedua nak? Kan kita doa pada sholat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita hidup semasa hidup kita kan sentuhan terhadap perempuan batal. Nah, kalau si mayat kan apakah dia batal dan kalau dia memang batal apa menyebabkannya? Iya. Terus yang kedua, barusan disebut tidak boleh memotong mencabut kuku. Kan kita maksudnya itu untuk membersihkan. Kenapa dia tidak boleh? Wah, dua. Si pertama, wudhu yang batal itu wudhu orang hidup. Wudhu jenazah tidak batal. Lalu dia biurang, ada turang, kau datang seninana, kusidok, semama kujulumai, lene. Tidak mentutup julu bersidok semamana. No batang, ndek jenazah ndek batang, ya, tidak apa-apa, ya. Jadi yang batal itu adalah orang yang hidup, orang meninggal dunia tidak batal. Sehingga mau wudhukan di depan, mau wudhukan di belakang silahkan, tapi tetap sunnah di depan sebelum memandikan. Yang kedua, makruh memotong apapun pada bagian jenazah itu, dibersihkan. Makanya ada khatanbah ya untuk membersihkannya. Ya si bagusan tetapi tebonan dedek di dan keluar dengan perkhilapan. Makanya dia tidak mengatakan haram, hanya mengatakan misalnya orang kadang-kadang biru angkanya anu belu kumpul ya si penting bau bersih ya. Jadi dimakruhkan untuk memotongnya. Kalau dalam keadaan darurat tidak ada masalah dalam keadaan darurat ya gitu. Harap balik tidak Jadi di dalam pembelajaran sebaiknya itu